Yang jelas ini skur lah, aku ngaranin ini aku skur. Sebelum saya punya meja jig, saya menggunakan hal seperti ini teman-teman. Halo, welcome back with me. Jumpa lagi dengan saya Boring Custom, teman-teman ya. Udan. Untuk konten hari ini kita bikin skur atau boleh dibilang jig tapi manual. Jig tapi bukan manual nih. Jig di bawah. Ini kan sesi K2 nih, original, belum pernah dirubah. Kita ada dua, satunya ada juga original juga ada dua. Kita pakai yang ini. Kita ukur-ukur semuanya. Kita di sini udah nyiapin alat seperti ini, terus besi seperti ini sama plat. Ini requestan dari teman-teman bengkel yang jual di luar sana kan kadang-kadang banyak yang ngomong mas bener request jig gitu. Ada jig yang dipakai di samping juga, dan ini pas juga ada pesanan. Ini juga dinamakan jig tapi jig skur buat jenengan yang pingin bikin masang buntut CB dengan presisi dengan K2. Ini enak alatnya yang lebih simpel, lebih akurat, lebih simpel, lebih murah, lebih mudah. Enggak ini tah juga itu nanti wacananya sama sih, hasilnya sama, tergantung manusianya. Karena pada dasarnya alat adalah benda mati yang untuk menghasilkan sesuatu yang karya atau tatanan atau kerjaan yang lebih itu pola pikir manusianya kan seperti itu. Semuanya alat itu benda mati. Oke teman-teman, kita ukur-ukur dulu ya, ukur-ukur dulu, nanti kita potong-potong apa aja. Mungkin yang pertama kita bor ini dulu. Bor ini segede askom setir ya, askom setir nanti. Oke, tak skip biar nggak kepanjangan, teman-teman bisa menikmati. Nanti kalau nonton jangan di skip biar dapat referensi buat menawan jenengan pengen gawe atau bengkel di rumah dengan alat ini aja bisa, nanti tak jamin. Oke. Nah teman-teman, ini tak bolong lubangnya ini press dengan askom setir ya dah. Metodenya seperti apa? Ini bikin kontennya agak ngadat-ngadat teman-teman, nggak seperti biasanya ya tiap hari bikin gitu. Karena posisi di sini keadaan di Sumatera udan campur panen, alamnya sih nggak bersahabat. Jadi setiap mau bikin konten mesti udan, jadi benginya nggak ketok gitu. Oke. Nah, oke teman-teman, kenapa kok Pak apa jenenge ini saya bolong seperti ini, dan bolongnya sebesar apa Mas Boneng? Ini sebesar askom setir. Nah, ngono lah maksudnya iki. Sebesar askom setir ya. Diusahakan presisi ya. Ini ya ora perlu didrat, penting mlebu ngene ae iki. Nah, gini. Ya dah. Lalu kita potong nanti. Kita potong sih. Cukup dengan urin apa sih? Oke teman-teman, Pak tadi kan tadi bolong nih seperti ini ya bentuknya ini kita tebel sekitar 5 mili ya, 5 mili ya, 5 mili bolong untuk kotak ini. Terus ini kom setir atas bawah dipasang, cuma satu catatannya pelornya dibuang semua loh ya, tapi ada semua buang, baru ini masuk. Nah, ini posisi bornya masuk di nanti ini ya. Pengganti pelor. Intinya itu pengganti pelor. Seperti ini. Nah, harusnya sih ada ring teman-teman. Harusnya ada ring. Boleh ring sing gitu. Kayak gini. Pakai. Nah, ini sama aja. Yang diambil kan untuk bagian bawah. Ini. Nyemplung rai game ini konco. Ini gunakan baut yang ini buat atas ya, baut yang atas punya GL, nanti ininya dibuang. Apa tutupnya dibuang. Kalau Tiger kan bolong, kalau GL kan tutup. Pakai GL dibuang, Tiger juga bisa teman-teman, sama aja.
Intinya pelornya dibuang. Saya metodenya sama dengan apa ya? Karo sing metode sing pertama. Usahakan lurus. Nah, diusahakan komputernya lurus ya, Bang. Nah, lurus iki lurus. Nah, jangan sampai gerak. Nah, ini posisinya paham toh? Pelornya dibuang, diganti ya. Terus nanti mau buat ini enggak usah dipasang. Intinya buat ini ngepresin. Terus dari as ini tadi dipotong seperti ini. Nah, dari sini bengkok ini dibuang. Ini tak ini dulu, tak bikin rap-rapannya dulu ya, tak bikin rap dulu, nanti teman-teman tinggal tak kayak refresh ini tak apa pedatannya sedikit. Terus yuk. Oke teman-teman ya, nah ini mau dipontong bentuk ini ya. Apa bentuknya ngono? Tadi kayak gini. Nah, kita sisa dari besi ini tadi kita potong. Ini potong. Nah, tapi ini posisi masuk loh. Ini posisi masuk ini loh. Nah, ini masuk. Bur ini. Terus ini nanti kita bor, masukin sini. Ini. Usahakan jenengan kalau mau nyambung kayak gini, kadang-kadang kan sambungan belian itu nggak masuk hari kita. Kan metodenya udah tak kasih, di video saya udah ada cara ngebolongnya. Kalau jenengan nggak mau ribet pakai ngelas plat, gue tuh kubur gini ki. Iya, Shopee pirang-pirang toko bangunan juga enak, sampai burne sampai ininya masuk gini. Nah, baru sekarang nanti ya, kita ngeburi dulu ya. Ini kita melebu ini. Ini press loh, ya. Nah, baru kita bur. Nah, ya saya kita buri sedikit ini. Nah, gimana tak ketok sama ini teman-teman ya, tak potong segini, ya toh, ini. Terus kita bor, kita senai 12 ini ya dah. Nah fungsinya nggih apa kanca-kanca begini ini ya pasang di sini ini oke, pasang yang ini sama ini, tapi kanan kiri teman-teman ya. Misalnya kanan kiri ini kurang jauh saya itu, ini jauh ini. Kamu usahakan pasang. Nungguin satunya lagi teman-teman. Usahakan kalau as yang ini presisi loh ya, masuknya harus presisi, maksudnya ini bulirannya presisi gitu, nanti bagian enak batunya nanti. Kemudian baru cepat, kemudian tahu. Oh ini bengkong juga. Nah, ini konco-konco dulur, dia masuk ya, kan? Masuk dan posisinya masuk. Kita melebu tadi setengah ini, ya. Nah, kalau udah seperti ini, nah kita bikin ukuran bagian atas. Ini sebetulnya ini. Betul. Ini nggak iso pakai ilmu kira-kira, nggak bisa ini. Iso. Kira-kira nggak bisa ini.
Ini diambil sisi tengahnya yo. Ini diambil sisi tengah. Ini juga dibagi dua di sisi tengah. Sikit lempeng itu kan. Nah, ini kan bagian ini teman. Ini diambil sisi tengahnya. Dari paten gitu. Oke. Lempeng nih terus ini. Oke, lagi sedikit. Kita titik-titik lagi aja teman-teman ya. Titik-titik lah. Kan pena bagi. Nah, lek wis ukurannya paten ngene iki, paten seperti ini toh. Kita garis bagian sininya. Sini, bagian sini kita garis. Set. Kita potong. Ya toh, potong. Kita potong juga teman-teman. Nah, lewes ngene iki kan kita ambil sisi lurusnya. Aku anggar motong teman-teman ya, nggak pernah gandeng kayak gini ya. Usahakan jangan seperti ini. Ngopo kok nggak ngono Mas Boneng? Nanti setelah isiannya las tidak dapet. Kan ngono kuwi, ya toh? Kan enggak dapet. Jadi saya jadi golek si putri. Hari aku. Tuh. Pokoknya dibagi loro. Dibagi loro ini. Ini ketemune piro iki? Yang jerone iki, jerone ketemune kene karo kene ya. 5 iki 14,5. 14,5 dibagi loro berarti sepedolnya. Ini sepedol ini. Hilang sepedolnya. Nah, kayak kono. 14 bagi loro berarti 675. 6,5 ya. 675. 6 75. Iya ora, Tri? piro? 675. 14 dibagi loro kan 7. 7 lek terus setengah bagi loro. Setengah. Iya nih, Bro. 725. Tengahnya nih gini. Bener apa ora iki kira-kira kanca-kanca ya? Sing itu waduh salah. Aku rata tak skip saiki males. Langsung pleng. Oh iya, pas wis. Pas tengah. Pone masih ya. Pone. Golek sisi tengah ini. Ini masane. Oke, ya kuat masane ini. Dan di Dhuwur kok. Ini. Enggak bilang. Pas di tengahnya dulu. Tengah. Jauh yang tengah begini lah ya. Jambekan langsung. Wes. Ya. Pasnya tengah, gini berarti. Setengah Rin. Wes. Wis. Tengah. Wis. Oke. Sikut tuh kene bolo ben lempeng pol. Iki gredone sing greda pekok tidak lurus. Baik. Cek. Bukan kacamata tadi. Ini kacamata. Dur salon dulu. Ken gandeng. Oke, tak ngelas. Nah. Nah, ini skema awal. Tak kayak penjelasan konco-konco dulur-dulur. Ya, secara ukuran, dedeke iki karo dedeke iki
berarti kan wis K2. Lek ngetut niki lho ya, ngetut niki K2. Seandainya nanti lagi ke depannya sampai masang ini kan harus disegrek dulu toh. Golek sudute sing teko as kene sampai as kene gitu. Madeng tak? Di kayak videoku. Jadi jenengan kalau mau menggunakan ini otomatis kita ngikutin segrekan dulu. Segrek baru ngentutnya dawa niki. Seandainya nanti ini umpama dipasang ini kok iki ndak pas, bolong ndak pas. Kan di videoku wis enek. Berarti sambungane gagal ngono lho. Karena videoku kabeh detail, tak kayak detail. Iya toh? Iki as yang pertama, metode as yang pertama. Wis. Berarti ade garek nggawe metode as yang kedua. Saya nggawe nek. Set iki bandeng iki. Oke? Berarti iki aku jadi lah enek las-lasane gelas stainless ya. Iki las stainless enek. Gelas biasa. Tak stainless ya belanja udah ndek mau. Kalau bisa teman-teman pakai las stainless aja. Tapi usahakan kuat loh ya. Lempeng terkuat. Ini ukuran panjangnya loh, ukuran panjang teko kene sampai teko kene. Kalau motore di selain K2, lek ra manut iki berarti ora padha kan ngono. Oke. Saiki tak nggawe bandengan sing nomor 2. Piye carane gen iso lempeng kanan kirine terus presisine piye tutne meneh. Aja kok skip ra entuk ngono. Oke. Tak nggawe bandengan. Nah, oke. Untuk metode yang kedua isi behel ya. Ukuran piro ini? Kalau isi behel ini buat apa fungsinya? Baru nih lombong ini agak tebel ya lombongnya. Baterai. Masih dipotong teman-teman. Iki karo blombong. Matri. Lagi enak wis ndak apa-apa Rin. Ana ya wis. Nah, iki blombongan yang tebel. Iki fungsine iki apa? Nek tak dawir bolo, diuteke dawir paling anak-anakku. Iki ora padha lebih ya iki. Wis, terus kita cari pat strip tebel juga seperti ini. Dibor tapi seukuran as. Ukuran nasi kilo ya, iya dah, setengah masih rupet. Nah, fungsinya apa? Tak sudah ikut. Terus yang pertama, iki apa jenis besi bel ini kita gepeng ya, digepeng. Pucukannya saiki ya digepeng dipek. Dibakar karo kompor portable ya iso, karo kompor ya iso, digepeng terus kita template nih gini. Tempelin di sini teman-teman. Iya dah, jadi kita bakar sedikit. Ini gue jumlahnya luru kanan kiri ya sekipan deh. Oke konco, nah tadi gelombang yang 2 tadi lu dipasang di sini dibaut dulu ya, dibaut terus stripnya dibaut nih gini dileboknya as sudah baru dilas kayak gini lagi tak las itu agak dari nah, endah. Terus kita bikin satu lagi sebelah sana. Keren gawe ini. Ini keren gawe. Nah. Kita bikin sebelah kono. Itu ganti kira ya. Sekipen iki. Action. Oke, iki naik tab ya teman-teman yo. Masalah tak gawe kabeh, tak gawe kabeh fungsi dan nganune kedawan. Yang jelas ini skur. Lah aku ngarani nih gini aku skur. Sebelum saya punya meja jigsaw menggunakan seperti ini teman-teman. Insya Allah akurat. Tapi cara metode cara mainnya pertama harus kita segrek dulu dari sini leher iki sampai as. Sini kalau enggak sampai sini. Sasis iki ukurannya piro? Kita punya panduan K2. Jenengan harus punya panduan K2. Ukur dulu. Laran jilin kancane ra apa-apa. Kalau jilin dipek ning ukur kene karo kene. Itu sarep pulpen terus disimpen. Terus udah disegrek kalau Mega Pro, GL Pro, GL Max
iku piro ditulis neng buku, disegrek, nah baru ini dimasukin. Waktu masukin ini ke sini asini, jangan menggunakan bearing apa gotrine aja dipasang ojo. Jadi sok kenceng. Nah, sok kenceng. Galate ngono kuwi, Jadi seandainya ini sambungan mburi iki tukon, kalau dengan metode seperti ini as iki dhewe kencengi, ini kita kencengin pol, otomatis dia tidak akan bergerak. Ngono lho. Kita menentukan titiknya di mana di sini, ngono lho. Terus ikin kok dari sini ke sini, kok jenengan ukur. Ditandai, kok kene ditandai diukur. Jadi ini disegrek kene juga iso. Jadi lek selebor mlebu video gua lho. Nut selebornya bisa masuk. Lah aku nggo ngono kuwi. Sebelum saya punya meja jig saya menggunakan seperti ini alhamdulillah ya akurat. Yang jelas ikuti cara metodenya, cara kinerjanya, terus enggak ini yang ini iki. Insyaallah. Jadi lek bone nggih meja jig kan budgetnya luwih oke. Sebenarnya kan saya bilang berkali-kali tadi alat adalah benda mati. Yang memfungsikan adalah manusianya. Jadi untuk menghasilkan karya sing apik, kerajinan sing apik, terus arep gawe apa ya hasil karya sing apik kan dari pola pikir manusia. Ini maksudnya ngono kuwi lho. Jadi aja patokan kalau alat, patokane karo pola pikir dhewe tipe kan gitu. Karena kucing sing dhewe. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Video saya buat nanti prakteknya next time di video selanjutnya nanti tak praktekin di sasis GL apa Mega Pro tak praktek nih. Lorang aku tak pasang di sasis yang sudah kita rakit. Kurang lebih seperti itu video ini saya buat seperti biasanya. Jangan pernah berhenti dengan apa yang kamu lakukan. Maju terus otomotif Indonesia. Siap, Mas.